masuk bagaimana kita nanti menentukan dari biaya produksi menjadi peluang ya, peluang untuk kita apakah bisa memperbesar output ya, atau malah biaya produksinya yang tidak bisa kita arahkan ya, tidak bisa kita minimalkan sedapat mungkin supaya kita intinya adalah yang dalam perusahaan tujuannya untuk maksimalkan keuntungan. Nah, biaya produksi sebenarnya dalam mikro itu ada dua, teman-teman. Biaya produksi jangka pendek, coba dilihat jangka pendeknya, yang jangka pendek, dan juga jangka panjang. Di next-nya lagi, next slide lagi, digeser. Oke, baik. Jadi intinya kalau kita berbicara biaya produksi ya, jangka pendek dan jangka panjang gitu, perlu diketahui bahwa ini sekaligus menyambung ya dengan pertanyaannya teman-teman tadi terkait ada perusahaan layanan digital ya atau perusahaan game, itu kan struktur biaya tuh berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang dia memproduksi barang ya, atau kita sebutlah perusahaan manufaktur ya. Jadi kalau dalam teori mikro ya, model-model yang mereka lakukan seperti perusahaan game ataupun layanan digital seperti Netflix itu disebut digital ekonomi ya, atau ekonomi digital yang dia dalam analisis biaya produksinya punya strategi yang sedikit berbeda daripada perusahaan manufaktur untuk maksimalkan keuntungan. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik biaya produksi ya, mau jangka pendek ya ataupun jangka panjang, di mana kita mengetahui dari slide-nya teman-teman biaya produksi jangka pendek itu hanya sebagian input ya kan yang bisa kita ubah. Tapi kalau dalam jangka panjang itu hampir semua input itu bisa kita ubah atau dia sifatnya variabel. Itu yang harus kita ketahui sebagai dasar ya. Jadi teman-teman tidak sebagai ekonom harus tahu dulu kenapa ada biaya jangka pendek, jangka panjang, kenapa dia tidak bisa diubah ya. Kemudian ada istilah-istilah total cost, ada fixed cost, variable cost, marginal cost, itu juga harus sudah diketahui dari definisi. Tapi layaknya perusahaan-perusahaan manufaktur ya, dia biaya tetapnya adalah lebih kepada pabrik atau mesin ya, mesin-mesin besar itu untuk selalu kita membayar biaya ya sewa pabrik atau kita mesinnya mungkin masih menggunakan cicilan ya, itu juga ada biaya yang harus kita bayar mungkin per bulannya ya. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan Netflix atau game ya bersifat digital gitu ya, itu biaya tetapnya lebih besar lagi daripada perusahaan-perusahaan manufaktur. Ya, mengapa? Jadi yang teman-teman bilang ya harus dia punya server, dia harus menggaji developer ya, dia harus juga membayar apa terkait lisensi konten ya dan sebagainya, itu sangat besar untuk biaya tetapnya ketimbang dari perusahaan manufaktur. Itu kalau kita dari struktur biaya ya, biaya tetapnya tinggi ya, biaya tetapnya tinggi, tapi biaya variabelnya, biaya yang bisa diubah ya itu mendekati nol. Itu kalau cirinya dari perusahaan digital. Ya, kita lihat saja kenapa dia dikatakan nol ya. Tadi dikatakan jawaban teman-teman tadi ada biaya transaksi. Nah, biaya transaksi itu dalam perusahaan digital itu namanya marginal marginal cost ya. Istilahnya seperti dia marginal cost, ada tambahan biaya ya karena dia mau menambah satu input misalnya. Itu sama dengan nol marginal cost-nya. Ya, tapi kalau biaya variabel ya tambahannya ya banyak sekali dia kalau perusahaan manufaktur ya, dia nambah bahan baku yang sekarang terkena lemahnya rupiah ya, bahan baku yang rata-rata kita masih impor, kemudian membayar listrik juga, tenaga kerja langsung, itu signifikan dalam pengaruhnya terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur. Beda dengan biaya variabelnya di perusahaan digital itu hampir nol ya, marginal cost itu sama dengan nol. Nah, jadi skala ekonominya pun nanti bisa cenderung bisa kuat ya, bisa sangat kuat tergantung bagaimana produk digital ini dibuat ya. Apakah biaya untuk melayani misalnya 1 juta atau 100 juta pengguna itu hampir sama? Kan itu mau kita lihat dulu ya. Setelah produk digitalnya dibuat, misalnya ada serial Netflix atau game apapun ya saat ini, itu kan pasti ada biaya untuk pelayanan pengguna ya, pengguna game tersebut atau pengguna layanan jasa digital itu. Nah, itu juga harus diperhitungkan ya. Apakah nanti skala ekonominya itu dikatakan termasuk economic scale atau dia malah diseconomic scale.
Nah, jadi average cost ya sebagai tadi perhitungannya adalah fixed cost dibagi output ya, itu memang terus menurun ya, biaya rata-ratanya ya, tapi outputnya itu naik. Kalau statusnya tadi perusahaan digital. Ya, kasusnya sorry, kalau kasusnya tadi perusahaan-perusahaan digital. Ya, jadi dia bisa kita katakan dalam jangka panjang tidak ada economic scale ya di sisi produksi. Ya kecuali tadi ada beban server ya kan, namanya kan pakai game digital itu kan servernya yang harus kita pelihara, kita maintaining kan. Jadi kalau kapasitasnya terlampaui ya sudah ya pasti economic skill-nya akan tetap cepat tercapai ya, daripada economic skill yang dikatakan tadi adalah penambahan input yang menghasilkan kenaikan rata-rata biaya produksi. Ya, jadi semakin besar skala produksi justru menurunkan efisiensi seperti tadi disampaikan di PPT-nya kelompok kelompok berapa tadi 4 ya. Jangan lupa biaya pemasaran. Nah ini kan jarang ada di perusahaan-perusahaan ya, meskipun ada biaya perusahaan di manufaktur ya, tapi biaya pemasaran ya ada juga disebut dia ini menjadi biaya variabel yang semu, kelihatannya nggak kelihatan tapi ini berpengaruh gitu loh, ya kan, berpengaruh seperti apa yang namanya konten digital itu ada iklan digital, kita juga harus ada biaya-biaya variabel seperti itu ya, potongan harga itu bisa dimasukkan sebagian sebagai biaya distribusi tapi dia bukan biaya produksi ya, itu maksudnya ya, pemasaran itu ya termasuk biaya distribusi dia untuk memasarkan game ini kepada masyarakat lewat iklan yang ada di YouTube ya, mungkin bisa terlihat tiba-tiba kita menonton ada iklan game ya, ataupun Netflix itu kan sering kali ketika kita menonton layanan digital ya, jadi itu diperhitungkan ya, tapi strateginya berbeda dengan perusahaan-perusahaan manufaktur ya, ada hal-hal yang kita bisa bedakan ya secara mikro, maksimisasi profit dia. Kalau dalam mikro klasik kan perusahaan persaingan sempurna saja sebagai contoh itu marginal revenue harus sama dengan marginal cost. Kalau kita mau memaksimalkan profit, tapi perusahaan digital itu marginal revenue-nya itu nol. Ya karena tadi marginal cost-nya saja nol gitu. Jadi tujuan tujuan perusahaan digital ini sampai output maksimalnya itu sampai marginal revenue juga sama dengan nol. Ya, tidak seperti perusahaan-perusahaan manufaktur yang pada umumnya menjadi contoh adalah kasusnya pasar persaingan sempurna. Ya, itu tambahan untuk tadi studi kasus tentang perusahaan-perusahaan digital. Oke, ini juga apa ya, salah satu cara ya, tapi tantangan kedepannya juga kita harus lihat regulasi ya teman-teman. Ini kalau kita bicara kebijakan pemerintahan terkait regulasi ya, pemerintah kan kalau kita lihat perlu melihat antara biaya tetap ya sama dibandingkan dengan perilaku anti persaingan ya, karena kalau dalam teori kan perusahaan digital bukan berdasarkan apa marginal cost-nya sama dengan nol ya, jadi keuntungan itu kan super normal dia ya, bukan lagi normal ya, keuntungannya normal, ini udah super normal untuk perusahaan seperti ini ya, lebih kepada monopoli alami tapi di bidang digital ya, monopoli alami yang terjadi ya karena masuknya teknologi, digerusnya kita disrupsi teknologi yang menyebabkan pasar itu cenderung dimenangkan oleh satu pihak atau paling tidak dua pemain ya, ini kan monopoli alami yang terjadi secara di bidang digital. Nah, jadi dalam jangka panjang nanti keuntungannya bisa super normal ya, super normal dalam perusahaan-perusahaan digital seperti ini. Berbeda kalau persaingan sempurna yang profitnya itu diandalkan tadi dengan kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost ya, jadi ini juga menjadi ketertarikan ya untuk kalian bisa teliti ini terhadap kasus-kasus perusahaan-perusahaan seperti developer game ataupun layanan digital seperti Netflix ya, dia tidak bisa lagi menggunakan rumus-rumus dari mikro klasik marginal revenue sama dengan marginal cost karena marginal cost saja itu sama dengan nol. Ya, jadi perbesarlah basis pengguna dia ya, sebesar-besarnya bagaimana cara ya dengan strategi tadi pemasaran ya yang masuknya ke biaya pemasaran. Ya. Kemudian bagaimana untuk pelanggan-pelanggan yang premium, ya kan? Ini kan strategi harganya bisa berbeda nih, bisa dikatakan ya diskriminatif, ya perbedaan antara yang pelanggan sama yang yang pada biasanya gitu ya, bukannya sebagai
premium ya. Ini akan apa? Kalau dalam surplus konsumen tuh bisa semakin turun, ada surplus yang hilang. Ya, ekosistem kita juga dilihat ya, ekosistem dalam perusahaan digital ini supaya bagaimana elastisitas permintaan itu ya, membangun ekosistem dalam digital ini elastisitas permintaannya rendah di situ. Ya, karena memang perusahaan kita jujur saja investasinya besar di awal. Ya, fixed cost-nya itu udah besar di awal. Ya, lalu bagaimana kita menikmati keuntungan itu dengan biaya marginal yang hampir dia nol. Ya, hampir nol sampai dia nol. Itulah mengapa dalam ekonomi digital ya, dia sering disebut dengan zero marginal of economic, marginal cost economic. Ya, ini perluasan saja sebenarnya, bagus dari teman-teman mereka. Ini perluasan dari mikro yang klasik ke mikro yang modern saat ini. Ya, karena kita harus adaptasi ya dengan semua perkembangan yang terjadi, tidak hanya perusahaan-perusahaan manufaktur saja, banyak ada perusahaan jasa, ada perusahaan di bidang digital saat ini ya, itu juga menjadi apa ya, kalau kita bilang bisa kita compare, kita bandingkan ya, kita analisis ya, apakah dari efisiensi biaya ya, bisa minimal biayanya karena dia bukan bentuk output ya produksi, meskipun dia ada tetap biaya-biaya yang tidak terduga yang sebenarnya itu bisa lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur. Oke. Nah, tadi pertanyaan yang pertama tadi apa ya? Sorry, bisa dijelaskan lagi intinya apa yang pertama tadi? Saya nggak connect tadi yang pertama. Boleh siapa? Kelompok 4 boleh dibantu? Satu orang. Pertanyaan pertamanya apa tadi? Kelompok 4, halo? Tadi mana? Langsung off cam ya kalian ya? Mana kelompok 4? Dalam jangka panjang, bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan tanpa perlu menaikkan harga barang tersebut? Oke, tapi di tengah situasi sekarang ya, kalau kita mau relevansikan gitu ya, ini kan kita sangat miris sekali, bahan baku seperti kedelai saja harus impor, ya kan, sekarang. Padahal kita itu termasuk, apalagi di Jatim gitu ya, sektor pertaniannya termasuk terbesar sebagai pendukung ekonomi, ya, ekonomi lokal wilayah ya di Jatim. Nah, itu kan sangat disayangkan ketika kita harus mengimpor bahan baku itu ya, di tengah situasi kita harus membayar dengan nilai tukar dolar ya, itu juga mengerus nanti biaya produksi kita. Ya, intinya seorang produsen itu kan selalu dia harus berpikir logis dengan situasi kondisi yang tidak stabil gitu ya. Jadi pada akhirnya menyebabkan di skala ekonomis itu juga tidak tercapai. Nah, sekarang gini, banyak spesialisasi faktor produksi yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya perusahaan yang dia sudah berproduksi, ya tadinya anggaplah dia produksi tempe, ya untuk skala besar nih, ya dia punya tenaga kerja, dia punya mesin, ya itu bisa lebih terspesialisasi supaya apa? Kita tetap efisiensi nih dalam biaya. Ya. Jadi makanya ada namanya di dalam ilmu ekonomi butuh namanya spesialisasi pekerjaan. Intinya apa? Kalian di prodi ekonomi, lulusan ekonomi harusnya bekerja sesuai dengan kompetensi bidangnya. Ya, jadi ketika perusahaan itu menerima, oh kalian yang diminta adalah teknik nuklir misalnya, masuk orang ekonomi kan nggak nyambung. Nah, itu tidak spesial berarti, tidak sesuai dengan bidangnya. Karena apa? Dengan yang namanya spesialisasi bisa meningkatkan produktivitas per unit input, ya, per unit input atau per pekerjanya misalnya. Ya, pada akhirnya apa? Nanti biaya rata-ratanya bisa kita turunkan. Kalau kita mau menggunakan ya keilmuan tentang spesialisasi faktor-faktor produksi. Itu yang pertama. Jadi akhirnya nanti skala ekonominya kita capai di mana biaya rata-rata produksinya ya menurun seiring dengan meningkatnya jumlah output. Itu yang mau kita dapatkan di tengah situasi yang tidak terkendali ya saat ini. Nah, harga bahan mentah. Nah, bagaimana kita dengan harga bahan mentah sekarang yang efeknya kondisi geopolitik saat ini ya
karena harga minyak ya, kalau udah minyak naik ya otomatis tuh kena pangan semuanya. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang seperti ini ya biasanya dia yang tadinya beli bahan baku dalam jumlah besar ya kepada pemasok itu harus dia kurangi. Ya kan daya tawarnya apa? Ya, daya tawarnya kalau seperti ini kalau dia sudah membeli bahan baku dalam jumlah besar ya bisa memberikan daya tawar lebih kuat. Ya, misal kita tadinya membeli membeli bahan baku ya dengan skala besar itu dapat potongan diskon. Dapat potongan kuantitas. Ya. Terus dilepas lagi ada biaya pengiriman, ada biaya penyimpanan, administrasi per unit itu juga bisa menurun. Nah, solusinya apa? Mungkin bisa dilakukan kita berproduksi dengan produk sampingan. Seperti apa itu? Ya, skala produksi yang besar itu kan biasanya menghasilkan limbah yang juga mengganggu lingkungan yang besar. Hanya ada produk daur ulang, ya, yang mendukung green ekonomi, ya produk-produk yang setara yang bisa kita olah menjadi produk sampingan yang punya nilai ekonomi itu bisa dilakukan. Misal pabrik gula tebu, ya itu kan ampas tebunya bisa kita gunakan untuk menghasilkan kertas atau pupuk. Bisa. Kita mau berpikir secara luas gitu ya. Jadi pemikiran kita tidak sempit untuk gara-gara produk yang lain harga bahan mentah naik. Bisa kita gunakan itu alternatif. Ya. Jadi produk sampingan itu bisa setidaknya menambah pendapatan tambahan di luar dari tadi barang produksi yang cukup ekstrim naik harga bahan baku. Ya, jadi kira-kira efektivitas dari beberapa alternatif tadi, ya apakah nanti bisa menurunkan biaya bersih dari produksi utama tadi? Ya, setelah produksinya tadi gula kan dari tebu, ya untuk apa kita menghasilkan produk gula, ya apa saja bisa kita gunakan kalau mau mendapatkan ya sumber pendapatan tambahan. Kalau kita bisa seperti itu memanfaatkan hasil limbah. Ya, sekarang udah banyak sekali tuh PKM yang mahasiswa yang mampu memanfaatkan hasil limbah produksi ya dari kulit nanas ataupun kulit buah-buahan itu bisa dibuat sebagai produk ya produksi. Nah, jadi seperti itu mungkin yang bisa dilakukan supaya perusahaan-perusahaan ini ya bisa juga mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan ya, yang tentunya berguna bagi perusahaan ya. Jadi yang mau kita kurangi apa ya? Caranya apa dari hasil minyak bahan bakar minyak yang naik sekarang ya dengan situasi geopolitik ini apa biaya logistik naik, transaksi ya bagaimana rantai pasok kita tetap lancar ya sehingga nanti dalam jangka panjang biar rata-ratanya bisa turun. Ini kan semua faktor-faktor yang sudah kita bahas tadi, saya informasikan tadi, menjelaskan kenapa perusahaan itu yang skalanya besar ya sering punya biaya per unit yang lebih rendah ya dibandingkan perusahaan kecil ya, karena perusahaan kecil juga dari sistem dia pinjaman kredit, apalagi sekarang sudah ada Kopdes ya. Ini Kopdes nih saya tahu nih efeknya udah gila ya karena belum diresmikan. Kalau kalian mau beli itu tuh bagus silahkan, ini masih semester 2 dan kan punya ide ya teman-teman. Karena ini kurikulum mau kalau bagus ini dirombak semester 4 kalian sudah punya proposal skripsi biar cepat gitu ya. Jadi mulai semester 2 ini dari pelajaran mikronya coba cari ide dari sekarang. Ya kan memiliki tentang apa? Itu perusahaan silakan bisa mikroekonomi. Ya sebelum nanti masuk ke mulai konsentrasi. Ya kalau tadi yang teman-teman tanya tentang perusahaan digital ya ataupun perusahaan game itu juga bisa. Yang penting apa? Itu minat kalian. Ya jadi kalau kalian tidak suka idenya dipaksakan itu tidak akan selesai. Ya, jadi mulai semester 2 nanti mau masuk semester 4 sudah punya rancangan ya, jadi semester 4 sudah siap proposal itu ya, atau mau artikel juga silakan, penting punya idenya dulu topiknya apa ya. Oke, untuk spesialisasi tentang skala ekonomi juga masuk ya. Oke, ya itu tambahannya untuk kelompok 4. Thank you kelompok 4, boleh ditutup PPT-nya, kita mau lanjutkan, boleh kasih applause dulu buat kelompok 4.